Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas bentuk ujian sekolah yang akan dilaksanakan dalam bentuk ujian tes praktek. Satuan pendidikan itu bisa memilih beberapa bentuk tes ya, antara lain juga bentuk tes praktek dalam penyelenggaraannya. Kemudian kelebihan tes praktek adalah mampu melakukan penilaian sikap dan penilaian keterampilan serta pengetahuan siswa dalam tindakan nyata, tetapi memiliki kelemahan hanya dapat menilai sedikit KD. Bentuk ujian tes praktek adalah penilaian yang menuntut respon siswa berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Aspek yang dinilai dalam bentuk respon. Aspek yang dinilai adalah kualitas proses mengerjakan atau melakukan tugas. Sedangkan bentuk respon dalam penilaian adalah penilaian aktivitas dengan menggunakan rubrik. Nah, kompetensi yang diukur, titik beratnya, ranah yang dinilai dalam tes praktek adalah keterampilan. Dapat pula dinilai sikap ya, meliputi kesungguhan, kedisiplinan, kepatuhan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Langkah-langkah penilaian, sekolah memutuskan bentuk penilaian tes praktek pada mata pelajaran tertentu. Ini bisa dipilih. Sekolah juga bisa mengcombine beberapa bentuk tes. Ya, tidak semuanya tes tertulis atau semuanya tes tertulis, atau dikombinasi tes tertulis juga tes praktek atau tes produk dan seterusnya, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kemudian sekolah menyusun kisi-kisi dan mengembangkan instrumen lembar instruksi, tes praktek dan rubrik. Sekolah mengomunikasikan penilaian bentuk tes praktek kepada siswa dan orang tua. Sekolah menyiapkan peralatan dan media untuk tes praktek. 5. Sekolah memfasilitasi siswa melakukan tes praktek sesuai dengan instrumen dengan durasi dan lokasi yang ditetapkan. Juga memfasilitasi peralatan dan juga media. Guru melakukan penilaian praktek. Nah, contoh tes praktek misalnya membaca pidato dalam bahasa Inggris, menggunakan peralatan laboratorium sesuai keperluan, memainkan alat musik, bermain bola, menari, dan sebagainya. Kisi-kisi penilaian tes praktek ya, contohnya misalnya dalam pelajaran PJOK ya, standar kompetensi lulusan memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis, kreatif dan mandiri, serta komunikatif. Kompetensi dasar yang diujikan mempraktikkan variasi kombinasi gerak, spesifik seni bela diri misalnya. Materinya tentang pencak silat, indikator keterampilannya mempraktikkan gerak spesifik sikap kuda-kuda, pola langkah pukulan, tangkisan, tendangan, dan elakan dalam cabang olahraga bela diri pencak silat yang sudah dipelajari. Menunjukkan sikap cermat, disiplin, dan menerapkan K3. Bentuk instrumennya adalah lembar tes praktek dan rubrik. Nah, ini keterangannya adalah untuk mata pelajaran PJOK. Jadi boleh yang dipraktekkan itu hanya mata pelajaran tertentu. Kemudian contoh lembar tes praktek, instruksinya demonstrasikan atau praktekkan rangkaian gerak spesifik sikap kuda-kuda, pola langkah, pukulan, tangkisan, tendangan, dan elakan atau hindaran dalam pencak silat dalam durasi waktu yang telah ditentukan. Terapkan sportivitas serta kesehatan dan keselamatan kerja. Penilaian didasarkan pada unsur-unsur berikut, yaitu kelengkapan gerakan sesuai yang diminta, variasi gerakan yang dipilih, ketepatan gerakan yang dipilih, kekuatan gerakan, sikap kerja atau melakukan gerakan cermat, disiplin, dan cekatan. Rubrik tesnya misalnya ini kelengkapan gerakan, apakah sikap kuda-kuda, pola langkah, pukulan, tangkisan, tendangan, dan elakan. Nah, ini sudah dilakukan. Nah, ini penskorannya 4 tingkat, jadi skor 4 sampai
Satu, kemudian variasi gerakan, kemudian kekuatan gerakan, kemudian ketepatan gerakan, sikap kerja. Nah, ini yang antara lain contoh rubrik dalam praktek pencak silat. Nah, demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan informasi yang sederhana ini bisa membantu Bapak dan Ibu nanti untuk menentukan bentuk ujian apa yang paling tepat untuk sekolah Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.